Pesan berikutnya atau bagian lain dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terkait dengan keagungan, terkait dengan betapa luasnya hak-hak dan nikmat-nikmat Tuhan kepada hamba-hambanya, yang semuanya wajib untuk kita kenali, kita akui, dan kemudian kita syukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Abu Dzar, berpesan kepada beliau, dan tentunya ini juga pesan untuk kita semua. Seperti di awal kajian kita, bahwa walaupun wasiat ini beliau sampaikan kepada Abu Dzar, namun pada dasarnya ini untuk kita semua. Wasiat universal, wasiat abadi yang sangat agung untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Ya Abu Dzar, inna huquqallahi jalla sana'uhu a'zamu min an yakuma bihal ibad. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya hak-hak Allah jalla sana'uhu yang maha agung pujiannya itu jauh lebih agung dari bisa ditegakkan oleh hamba-hamba. Manusia tidak mampu menjalankan hak-hak Allah kepada atas hamba-hamba ini. Tidak mungkin. Hak-hak Allah terlalu agung. Kita harus menjalankan hak-hak Allah secara penuh. Sementara kenyataannya manusia banyak yang gagal melakukan, bersyukur, dan menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Tentu tidak sebatas beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu juga merupakan hak inti, bahwa hak Allah atas hambanya adalah hamba mengesahkan Allah dan menyembahnya dengan sepenuh arti penghambaan. Dengan sepenuh arti penghambaan ini tentu nanti jabarannya adalah panjang, dan semua hal dalam kehidupan kita harus kita beri judul penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hak Allah itu jauh lebih agung dari bisa kita jalankan, ya. Sebagaimana juga nikmat-nikmat Allah itu jauh lebih banyak dari mampu kita hitung-hitung. Wa inna ni'amallahi aktsaru min an yuhsiyahal ibad. Nikmat-nikmat Allah itu jauh lebih banyak dari dapat dan mampu dihitung-hitung oleh hamba-hamba Allah. Nikmat-nikmat yang terkait dengan spesies manusia, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di bumi. Semua yang dibutuhkan oleh yang namanya manusia, bukan person, per individu, per orang, tetapi total manusia. Ketika Allah ciptakan di muka bumi, ada kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya di muka bumi, semuanya telah Allah siapkan. Seperti dalam surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah telah memberikan kepada kalian manusia semua yang kalian minta. Bukan yang kalian minta dengan permohonan secara lisan, tetapi yang kalian minta dengan keadaan. Apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupannya di muka bumi, semuanya telah Allah siapkan. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang dibutuhkan kemudian sengaja Allah tidak siapkan. Kemudian ada nikmat yang Allah telah berikan kepada masing-masing kita. Kita sepanjang hidup kita, bahkan sebelum kelahiran kita ke muka bumi, ketika kita dalam bentuk janin di perut ibu kita, sudah Allah liputi kita dengan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat-nikmat Allah jauh lebih banyak dari bisa kita sebut-sebut, kita hitung. Kalaupun kemudian kita tidak mampu menghitung, itu artinya
bahwa kita juga tidak mungkin bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ini problemnya, bahwa nikmat Allah terlampau banyak untuk bisa kita hitung-hitung. Nikmat yang sangat luar biasa. Semua kita merasakan, ya. Walaupun sebagian orang selalu melihat dengan kacamata negatif. Mulai pagi sampai malam dia sehat. Baru cuman menjelang tidur dia pusing, itu yang diingat. Sementara mulai bangun tidur sehat itu tidak masuk hitungan dia. Mulai lahir dia alhamdulillah sehat. Setelah usia 60 tahun mulai agak sakit-sakit, itu yang diingat-ingat. Padahal mulai muda dia sehat, tidak pernah diingat-ingat. Wah kata. Jadi manusia pada hakikatnya hidup kita ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita adalah nikmat. Semua yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi milik kita. Semuanya adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmat Allah jauh lebih banyak dari bisa kita hitung. Hak-hak Allah jauh lebih besar untuk bisa kita jalankan secara sempurna. Karenanya tidak ada jalan di hadapan kita kecuali selalu bertaubat kepada Allah. Kata Rasulullah dalam lanjutan wasiatnya kepada Abu Dzar, wa inna ni'amallahi aktsaru min an yuhsiyahal ibad walakin umsu wasbahu naimin. Hendaknya kamu masuk di waktu sore dan masuk di waktu pagi dalam keadaan selalu bertaubat kepada Allah. Artinya taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, meminta ampunan dari Allah atas kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan hak-hak Allah tersebut. Memohon ampunan atas keteledoran kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan itu akan menutup kekurangan-kekurangan kita. Rasulullah telah memberikan kita resep agar kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan hak-hak Allah, kekurangan dan keteledoran kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah akan diampuni oleh Allah, akan ditutup kekurangan itu dengan kita selalu menyadari bahwa kita serba kurang. Karenanya kita kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting bahwa bertaubat harus selalu kita jalankan. Orang mungkin berkata, saya tidak berbuat dosa, lalu hari ini kenapa saya harus bertaubat? Hari ini alhamdulillah dalam catatan dan ingatan saya tidak melakukan dosa. Lalu untuk apa kita harus bertaubat? Sebagian mungkin menganggap catatan dia tentang apa yang dia lakukan seharian ini anggap benar. Bahwa memang benar-benar dia tidak berbuat dosa. Walaupun bisa dipastikan hampir mustahil. Hampir mustahil. Tapi anggap ada orang yang mampu semacam demikian. Tapi boleh jadi dia ada keteledoran dalam hal-hal tertentu. Tidak melakukan dosa tapi ada keteledoran dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Dari sisi kualitasnya mungkin mengalami keteledoran, sehingga atas kenyataan itu mestinya harus selalu bertaubat, harus selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan menyampaikan kesadaran kita, menyampaikan pengakuan kita bahwa kita teledor, bahwa kita serba kurang, dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innakum fi mamarril layali wan nahar fi ajalin manqusatin wa a'malin mahfuzatin. Wahai Abu Dzar, engkau berada di perjalanan malam dan siang silih berganti,
malam datang disusul oleh siang, siang datang disusul oleh malam, dan demikian seterusnya. Dan itu artinya bahwa ajal kita, jatah hidup kita berkurang, hari demi hari berkurang. Malam terus berjalan tidak atas kehendak kita. Andai kita ini dalam safar, dalam perjalanan, tapi perjalanan yang beda dengan perjalanan yang kita telah agendakan. Kita mau mengadakan perjalanan secara rombongan atau pribadi, dengan kendaraan pribadi atau dengan kendaraan umum, terserah. Itu bisa kita atur. Ya. Saya hari ini berjalan, nanti sampai sore saya berhenti, besok pagi saya akan jalan lagi, wah kata. Ya. Kita bisa atur. Atau bahkan kita akan jalan sehari, istirahat sebulan, itu bisa kita lakukan. Terserah, kita yang mengatur. Kenapa? Karena memang agendanya kita yang mengatur safar itu. Sementara safar kita menuju akhirat itu bukan kita yang mengagendakan. Kendaraan kita adalah malam dan siang, yang tidak akan pernah berhenti walaupun kita berhenti. Dia terus akan berjalan walaupun kita tidur. Dan kita akan dibawa ke titik akhir perjalanan itu. Lalu apa yang bisa kita harapkan? Mau berhenti di tengah jalan tidak bisa. Jangan lagi safar menuju akhirat. Safar dengan kendaraan umum, katakan kita naik kereta saja. Kalau kita sudah naik di kereta dan kereta jalan, kita tidak akan bisa berhenti di tengah jalan kecuali kalau kita nekat lompat dari pintu, kan begitu. Kenapa? Yang megang kendali kereta bukan kita, masinis yang akan menentukan di stasiun mana dia berhenti. Tidak bisa di tengah sawah, karena rumah saya itu di dekat sawah, itu kita minta berhenti di dekat sawah. Atau karena saya capek saya mau berhenti dan nanti nunggu kereta yang berikutnya, atau malah saya pulang ke rumah saja tidak melanjutkan perjalanan. Itu tidak bisa kita lakukan dalam safar akhirat kita. Kita, kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, kalian fi mamarril layali wan nahar fi ajalin manqusatin. Umur kita terus terkikis. Satu hari kita bertambah, berarti satu hari telah hilang dari jatah hidup kita. Satu bulan usia kita bertambah, berarti makin dekat sebulan, makin dekat dengan ajal kita. Al-muhim, perjalanan kita langkah demi langkah ke depan itu justru mendekatkan kita kepada titik akhir, di mana itu adalah ajal terakhir kita. Inilah kenyataan manusia, ya. Bahwa fi ajalin manqusatin wa a'malin mahfuzah, tetapi semua amal kita akan terpelihara, dicatat dengan rapi, ya. Nanti di hari kiamat, seperti dalam salah satu ayat, kita terkaget-kaget menyaksikan ketelitian para pencatat semua amal kita. Kita mungkin menganggap yang akan dicatat oleh para malaikat yang ditugasi Allah itu adalah amal-amal yang zahir, ketika kita berdusta dengan suara kita, ketika kita memfitnah, ketika kita melakukan hal-hal dosa dengan tangan, dengan kaki, dengan mata. Itu saja yang akan tercatat. Kenyataannya tidak. Bahkan lintasan-lintasan pikiran kita, unek-unek hati kita, semua terdeteksi dan tercatat. Dan boleh jadi dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak melibatkan anggota badan secara zahir, yang tidak melibatkan tangan, tidak melibatkan kaki, tidak melibatkan lisan, tidak melibatkan mata, dosa-dosa yang kita lakukan namun tidak melibatkan itu semua. Dosa yang melibatkan pikiran kita, dosa yang melibatkan hati kita, boleh jadi itu jauh lebih besar, lebih mengerikan dampak dunia dan akhiratnya. Ada dosa yang namanya hasad, ada dosa yang namanya hiqid, ada dosa yang namanya suudzon, dan lain sebagainya. Ini adalah dosa-dosa yang melibatkan hati. Dan dosa yang melibatkan hati, kata para ulama, itu jauh lebih mengerikan siksanya di dunia maupun di akhirat
ketimbang dosa-dosa yang dilakukan dengan melibatkan anggota badan yang zahir, Alaihal, amal-amal itu dicatat. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa? Buku catatan ini kok tidak meninggalkan, tidak menyisakan baik yang dosa besar maupun dosa kecil kecuali dicatat. Tidak ada yang luput. Ya. Dalam doa kumel yang kita baca bahwa Engkau telah menugaskan ya Allah para kiraman katibin untuk mencatat amal-amal setiap hamba, tetapi wa anta min waraihim, engkau di balik mereka itu akan lebih teliti tentunya. Kalaupun dalam tanda kutip para malaikat ada yang luput mencatat amal yang kita lakukan, ketahuilah tidak mungkin akan luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Bukan cuman saja yang zahir Allah ketahui, tapi Allah ya'lamu sir, Allah mengetahui yang rahasia, wa akhfa, yang lebih samar dari yang rahasia. Akan semuanya ketahuan oleh Allah dan ada hitungannya. Karena dalam riwayat disebutkan dari Al-Imam Al-Jawad atau dari Al-Imam Al-Kadhim, saya lupa persis, salah satu dari para imam Ahlul Bait mengatakan bahwa safar, perjalanan menuju makom-makom mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai makom-makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih cepat didapat, lebih cepat sampai ketika si pejalan menuju titik kesempurnaan itu dengan mengandalkan hati dan jiwanya ketimbang dengan mengandalkan jawarih, mengandalkan anggota badan. Salat, haji, ziarah, dan amal-amal yang melelahkan melibatkan anggota badan kita, tujuannya dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan diberikan oleh Allah. Namun ketika perjalanan dilakukan oleh seorang dengan pikiran dan dengan hatinya yang bersih, itu jauh lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan hati, kebersihan hati, itu yang akan menjamin sebenarnya lebih dari amal yang kita lakukan. Itu yang harus kita lebih andalkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah ketimbang semata amalan-amalan yang menggunakan dan melibatkan anggota badan. Membaca Al-Quran sehari 1 juz luar biasa, melibatkan mata, melibatkan lisan, melibatkan banyak, tangan kita memegang Al-Quran, semua terlibat ya. Tetapi berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang cuman duduk dan tanpa melibatkan anggota badan capek untuk itu, terkadang jauh lebih cepat menyampaikan kita untuk makom-makom yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahwa amal-amal kita akan dicatat, amal-amal itu akan semuanya terjaga dengan rapi, tidak sebatas pada amal-amal zahir, sehingga kita berusaha merapikan semua amal yang terkait dengan hal-hal yang melibatkan anggota badan kita. Kita tidak mencuri, kita tidak melihat dengan mata hal-hal yang Allah haramkan, kita tidak menggunakan kaki kita melangkah kepada tempat-tempat yang dimurkai Allah, kita tidak menggunakan lisan kita untuk sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Semua itu baik, namun ketika disertai dengan hati yang bersih ya, disertai dengan ketulusan hati. Apa arti kita rajin membaca Al-Quran setiap hari, sholat fardu disempurnakan dengan sholat sunnah, namun hati kita selalu suudzon dengan tetangga kita, suudzon dengan saudara-saudara kita yang seiman. Apa artinya kalau kita kemudian punya hati hasad, dengki, iri kepada orang lain? Semua itu akan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal itu justru bisa akan digugurkan oleh keburukan jiwa kita.
Alaihal, bahwa kata Rasulullah kepada Abu Dzar dalam wasiat ini, kita berada dalam perjalanan siang dan malam. Umur kita selalu terus berkurang, sementara amal-amal kita akan tercatat. Wal mautu ya'ti baghtatan, dan kematian akan datang secara tiba-tiba. Tidak mesti kematian didahului dengan sakit parah yang berkepanjangan baru berakhir dengan kematian. Terkadang dalam keadaan sehat, justru dalam keadaan semua orang menganggap dia Masya Allah kesehatannya, tahu-tahu kita mendengar pengumuman fulan telah berpulang ke rahmat Allah. Kematian itu datang secara mendadak, tiba-tiba. Berapa banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Dokter yang mengobati justru mati duluan tanpa ada sebab, tidak kelihatan sebabnya, tahu-tahu dia yang mati. Yang menjaga di rumah sakit justru yang mati, yang dijaga sakit tidak mati-mati. Ini kenyataan yang semacam demikian. Tidak ada patokan umur. Orang yang sudah tua sampai dia capek hidup, bahkan berangan-angan kepingin mati, tapi tetap hidup, diberi panjang umur oleh Allah. Sementara yang muda, yang penuh dengan cita-cita, punya agenda panjang untuk kehidupannya, justru dia mati di tengah jalan. Semua cita-citanya tidak bisa dia wujudkan. Kehidupan seperti itu. Sebagian yang mati mendadak, seperti dalam surat Yasin, bahwa mereka tidak sempat berwasiat, tidak sempat berpesan apapun, tidak sempat. Kematian menjemputnya dengan mendadak. Berapa banyak kita saksikan demikian ya. Ala kulli hal, ini wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar, ingin mengingatkan bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu. Karenanya kita semua melalui nasihat Rasulullah ini ingin diingatkan agar selalu mempersiapkan diri. Hendaknya kita selalu merawat keimanan kita, karena itu modal utama keselamatan kita di akhirat nanti. Keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, keimanan kepada kesucian Ahlul Bait, keimanan kepada kepemimpinan Ahlul Bait yang akan menjamin kita ketika kita mati dengan membawa itu, insya Allah Allah akan sambut, para malaikat akan menyambut. Sering kita ketika berbicara tentang kematian, berbicara tentang barzakh, berbicara tentang hari kiamat, itu episode yang diceritakan yang serem-serem. Kematian itu, sehingga dengan penggambaran yang mengerikan itu, kematian ini benar-benar menjadi ancaman buat kita, menjadi momok buat kita, dan kita stres ketika disebut kata mati, ketakutan. Sementara semestinya tidak seperti itu. Gambaran-gambaran yang buruk tentang kematian, gambaran-gambaran yang buruk tentang kehidupan di alam kubur, gambaran-gambaran yang buruk tentang hari kebangkitan di mahsyar, gambaran-gambaran yang buruk tentang kelanjutan setelah hisab di akhirat, itu insya Allah tidak dialami oleh kaum mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian bagi seorang mukmin seperti dalam riwayat-riwayat tertentu disebutkan sebagai hadiah Allah yang termahal bagi hambanya yang mukmin. Kematian itu hadiah termahal, hadiah teragung Allah kepada seorang mukmin adalah kematian. Karena itu adalah pintu awal dia mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Penggambaran tentang kematian yang indah juga harus kita perdengarkan ke telinga kita. Harus kita sering-sering juga membaca gambaran-gambaran yang indah tentang kematian supaya kita nafsu mati,
Supaya kita semangat mati. Tidak merasa mati itu adalah ancaman buat kita. Kematian itu adalah memisah kita dari kenikmatan-kenikmatan. Justru kematian itu adalah pintu gerbang besar kita memasuki kenikmatan-kenikmatan sejati yang abadi. Itu. Saya telah sedikit urai tentang kematian itu dalam buku tafsir Munajat Imam Mahdi. Nanti yang punya bisa membaca bagaimana penggambaran para imam suci Ahlul Bait tentang kematian. Kematian itu ibaratnya orang yang tadinya mengenakan baju yang compang-camping, baju yang kotor, baju yang penuh dengan hal-hal yang menjijikkan, kemudian dia tanggalkan baju itu, dia ganti dengan baju yang terbuat dari bahan yang anggun, yang harum, yang mewah. Siapa orang tidak kepingin ganti baju yang kotor dan penuh dengan najasat seperti itu dengan baju baru? Tidak ada orang waras. Kehidupan kita penuh dengan hal-hal seperti itu. Ketika mati kita menggunakan baju yang baru, baju yang lebih anggun dari baju yang dikenakan oleh para pangeran. Untuk ibu-ibu, baju yang lebih anggun yang dikenakan oleh para putri raja. Siapa yang tidak ingin mati kalau begitu? Tentu semua. Bukan berarti kemudian ingin mati, cari tower terus lompat dari atas, tidak harus begitu. Tetapi persiapan untuk itu kita tetap maksimalkan dan tidak takut sewaktu-waktu kematian itu datang. Sewaktu-waktu kematian itu datang kita telah siap. Kenapa? Justru itu adalah kesempatan yang Allah bukakan untuk kita meraih keindahan-keindahan kehidupan. Kita terkadang dimomoi oleh kematian. Nanti masuk kubur ada mungkar nakir yang langkah-langkahnya jauh lebih mengerikan dari bledek, ya, dari halilintar segala macam. Itu bukan untuk kita, insya Allah. Surga juga sesuatu yang indah penggambarannya. Jadi kuburan bagi orang mukmin adalah raudhah min riyadil jannah, bukan hufra min hufarin nar. Ala ihal bahwa kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mautu ya'ti baghtatan. Kematian ini akan datang sewaktu-waktu. Ya, sewaktu-waktu datang kematian ini.